kan kalau masuk ini yang
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tampilkan dulu videonya. Saya mau kenal mahasiswa di mata kuliah ini siapa aja. Oke, ini yang absen banyak. Kenapa yang hadir hanya berempat ya? Itu 10 orang. Oke, Mutia di sini juga. Prabowo. Saya screenshot ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kalau di komunitas anti korupsi nggak ada selamat siang. Selalu hanya ada semangat pagi. Tahu kenapa semangat pagi? Siang atau malam, sapaan pertamanya semangat pagi. Kenapa? Nggak ada yang bisa mencoba menalar? Karena biar semangatnya sampai di pagi hari. Ada lagi? Biar semangatnya apa hari? Lebih semangat, soalnya kalau pagi kan baru mau beraktivitas, jadi lebih semangat gitu. Ya, semangat di pagi hari itu semangat ketika energi masih full time. Masih full, belum untuk energi yang lain, masih fresh. Jadi di gerakan anti korupsi yang dibangun itu semangat yang seperti itu, walaupun kondisi negara sedang kacau balau, walaupun KPK sedang dilemahkan, semangatnya harus tetap optimis untuk memperbaiki negara di anti korupsi. Bentar ya. Oke, baik. Saya hadir di sini ini menggantikan Pak Beni Iskandar. Memang di kuliah di jadwal mata kuliah yang kalian baca namanya adalah Pak Beni Iskandar sebagai pengampu mata kuliah ini. Namun beliau berkolaborasi ya dengan saya karena tidak mungkin merubah sistem administrasi di kampus. Jadi sebenarnya tanggung jawab mata kuliah ini saya, namun untuk di administrasi kampus itu Pak. Jadi bisa dibilang kami berdua berkolaborasi untuk mata kuliah ini. Ya, kenapa saya mengambil mata kuliah ini? Saya bersedia menerima mata kuliah ini dari Pak Beni karena ini materinya materi baru ya, mungkin senior-senior kalian itu belum pernah menerima mata kuliah ini, pendidikan anti korupsi dan kode etik profesi. Mungkin pun kalau ada itu hanya kode etik profesi. Jadi ini mata kuliah baru yang memang konsen saya, mata kuliah ini sebenarnya ada pendidikan untuk dosennya. Jadi ada dosen khusus yang sudah mengikuti pendidikan ini dan di Pancabudi ada beberapa yang sudah mengikuti. Setahu saya Pak Beni belum ikut. Dan kemudian saya juga aktif di profesional arsitektur, di arsitek ya. Jadi 2 bidang yang saya kuasai.
Dan ini adalah bidang yang memang punya wadah pembelajaran yang cukup serius. Dan alhamdulillah peraturan pemerintah, peraturan Menteri Dikti ya, peraturan Menteri Dikti 2019, nomor 33 tahun 2019, setiap universitas itu wajib melakukan mata kuliah anti korupsi, baik mata kuliah secara mandiri maupun insersi, disisipkan di materi-materi kuliah yang lainnya. Jadi ini mata kuliah yang diwajibkan, sebenarnya aturannya sudah ada sejak 2019, baru kita terima laksanakan di tahun 2021. Itu gambaran materi kuliah ini. Perkenalkan nih bagi yang belum kenal, saya Peranita Sagala. Ini wajah-wajah baru di sini yang belum pernah saya lihat, ini Afdalul Ihsan ya. Kamu dari Pancabudi selama ini? Enggak, Bu. Dari universitas mana? Mahasiswa pindahan. Apa? Saya dari Pindahan. Pindahan IPB, Bu. dari IPB. Ya. IPB itu apa kepanjangannya? Institut Pertanian Bogor, Bu. Institut Pertanian Bogor. Kenapa pindah ke Pancabudi? Nggak bisa lanjut lagi, Bu. Nggak bisa lanjut lagi. Semester berapa terakhir? Masuk semester 7 memang. Semester 7 ya. Berarti sama ya. Ini semester 7 juga ya mata kuliahnya. Oke, Abdalul. Semangat ya kuliahnya ya. Jangan diulangi ya. Sayang IPB-nya itu. Nggak apa-apa, tapi jangan ulangi kesalahannya. Kemudian nih Hari Prabowo memang Universitas Pancabudi? Dari sebelumnya, iya. Oke. Kalau Dea, kita pernah ketemu ya di mata kuliah sebelumnya kayaknya ya. Di mata kuliah apa Dea? Raihani Dea Putri. Kemarin untuk Nggak ingat ya? ingat lagi. Ya udah. Tapi pernah jumpa semester lalu. Semester lalu ya, nggak ingat mata kuliahnya. Mutia di Studio 5 ya. Arif ini Arif yang biasa ini ya. Pancabudi ya. Ya, Bu. Komting ya, masih komting Arif. Enggak, Bu. Enggak lagi. Enggak. Oke. Satu lagi nih Fajar. Fajar memang mahasiswa Pancabudi sebelumnya. Pernah mengikuti kuliah dengan saya? Iya, Bu. Cuman belum pernah jumpa main, Bu, baru kali ini. Baru kali ini. Oke, ini saya screenshot lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 4 lagi yang belum hadir. Saya kira itu, Bu, mau gabung, Bu. Ya, ini langsung otomatis masuk. Kasih linknya aja untuk teman-temannya ya. Jadi WhatsApp grup itu memang Iya, ada dua kelas itu saya gabungkan saja supaya tidak banyak kali grup. Oke, kita mulai ya. Apa itu pendidikan itu? Nah, tadi saya kasih gambaran bahwa ini materi kuliah yang baru dan di semua universitas dan semua jurusan muncul ini pendidikan anti korupsi. Kira-kira Anda yang punya pendapat enggak? Kenapa ya mata kuliah ini jadi ada? Penting enggak ya mata kuliah ini? Seberapa penting mata kuliah ini sehingga harus masuk di mata kuliah kalian? Silakan. Karena kan nanti ini, Bu, itu sebagai pembekalan kita untuk ke dunia kerja yang sesungguhnya nanti. Dimana sebelum masuk hal tersebut, kita kan harus belajar dulu masalah kode etik profesi ataupun pendidikan anti korupsi. Ya, kode etik profesi itu digunakan untuk sebagai pembekalan kita di dunia kerja. Nah, kalau anti korupsi, siapa yang bisa lebih spesifik menjelaskannya? Selain Fajar, silakan. Safira Ramadhania. Apa
apa pentingnya ini pendidikan anti korupsi? Kenapa saya harus sambil kuliah ini? Nggak apa-apa lah nilainya E gitu kan. Ya, seberapa penting? Kenapa kita harus belajar tentang pendidikan anti korupsi? Tadi kode etik sudah dijawab dengan tepat sama Fajar. Menurut saya, tingginya kasus korupsi di Indonesia, jadi lebih baik mahasiswanya udah dibekali dulu tentang pendidikan anti korupsi. Safira pakai punya siapa bicara? Itu deh, Bu. Oh, deh. Jadi ya, Oke. Ya, karena saya lagi presentasi, saya nggak maksimal melihat wajah kalian. Baik, mendekati ya, Dea. Ya. Jadi ini benar. Kalian mungkin sering dengar ya berita-berita koruptor. Siapa nama koruptor yang baru-baru ini OTT? Tahu ya OTT, operasi tangkap tangan. Bupati siapa itu, Bu? Ya antara bupati, gubernur, biasanya itu. Coba ada yang lebih spesifik. Masih Joko kisaran Chandra, 2 Bu. minggu. Ya, Joko Chandra, Bu. Joko Chandra itu udah agak lama. Tapi nggak selesai kasusnya. Ada lagi nggak yang masih update? Menteri ada kena OTT? Ada? Menteri ada? Sosial, Bu. Ada Menteri Sosial. Ya. Menteri apa lagi? Itu tahun lalu ya. Perikanan. Menteri Kelautan dan Kelautan, Perikanan. Menteri Sosial, Menteri Perikanan. Sudah 3 menteri. Oke. Udah, tadi Bupati. Terus ada nggak Gubernur yang kena OTT? Belum dengar kabar, Bu. Lupa nggak sama Gubernur Sumut? Pernah nggak OTT? Oh, pernah. Siapa Gubernur Sumut yang kena tangkap KPK? Gatot Pujo Nugroho, Gatot Pujo Nugroho. Siapa lagi? istrinya. Istrinya. Sebelum Gatot masuk penjara juga nggak? Gubernur sebelum Gatot siapa? Masuk KPK juga. Masuk ke Kota Medan. Wali Kota Medan ada yang masuk penjara tangkap KPK? Banyak, Bu. Siapa sebut namanya? Abdillah. Abdillah. Siapa lagi? Siapa? Rahutman, Bu. Rahutman. Rahutman. Siapa lagi? Setelah Rahutman siapa? Jangan kalian sampai lupa. Ini wali kota Medan sekarang siapa? Bobby. Ya, sebelum Bobby siapa? Ahyar. Ahyar masuk OTT nggak? Masuk penjara nggak? Enggak, Enggak. dia wakilnya. Nah, wakilnya. Siapanya yang masuk penjara? Wali kotanya? Iya, Siapa namanya? lupa, Bu. Siapa yang bisa sebut nama wali kota sebelum Bobby? Nggak ingat ya, itulah ya. Tapi dia membuat kalian macet ya, parit-paritnya penuh, kota penuh dengan kriminal. Namanya Eldin ya. Semua koruptor dampaknya yang kalian rasakan hari-hari, kemacetan, susah kuliah, beasiswa sedikit. Oke. Nah, semua nama-nama itu tadi itu adalah orang-orang jebolan perguruan tinggi. Benar nggak? Semua menteri nggak mungkin dia tamat SD.
Paling yang tamat SD Susi ya kan. Lainnya rata-rata S1, S2, S3. Nah, wali kota juga gitu. Gubernur juga gitu. Anggota DPR yang kena tangkap juga rata-rata adalah jebolan perguruan tinggi. Maka jadi pertanyaan, ada apa dengan perguruan tinggi sehingga dunia pendidikan yang harusnya menjadikan manusia menjadi lebih beradab, justru menghasilkan koruptor. Jadi ketika banyaknya kasus-kasus koruptor, tidak pernah ada koruptor yang pendidikannya rendah, itu pasti punya pendidikan tinggi. Maka menjadi penelitian, apakah sistem pendidikan tinggi adalah sistem pendidikan yang memproduksi. Kalian mau jadi koruptor apa jadi arsitek? Arsitek ya. Bisa nggak arsitek jadi koruptor? Bisa. Semua aspek kehidupan selama dia punya pegang wewenang bisa jadi koruptor. Jangankan pejabat. Nanti kita akan pelajari bahwa mahasiswa sendiri itu punya cikal bakal korupsi. Nah, ketika dia sudah nanti mendapat jabatan lebih tinggi, mungkin kalau di mahasiswa jabatannya komting, ya kan? Atau ketua panitia. Itu sebenarnya jabatan dan di situ bisa terjadi korupsi. Nah, itu cikal bakal, dan ketika dia semakin besar posisi jabatannya, ketika mental korupsinya semakin besar pula, ya dapat jabatan lebih besar, korupsinya lebih besar lagi. Nah, jadi memang ada kecenderungan, di sini bisa dilihat data ya, ini 2016, sebenarnya datanya sudah diupdate ini, cuman yang bisa saya tampilkan sama kalian ya ini. Koruptor tertinggi itu justru paling banyak di doktor, S2. Ya, urutan keduanya di S3 ya 332 orang. Urutan keduanya master, sarjana, profesornya 10 orang. Nah, yang doktor, profesor, master ini adalah dosen-dosen kalian ini. Kalau ingat baru-baru awal tahun yang lalu ada gubernur Sulawesi Selatan. Itu kena tangkap OTT. Itu profesor, guru besar Universitas Hasanuddin. Ya, jadi pendidikan tinggi belum tentu dia punya karakter yang baik. Masalahnya kita akan lihat ke depan. Masalahnya dia mengendalikan hajat hidup orang banyak, termasuk kita sekarang. Karena itulah mata kuliah ini muncul di semua, diwajibkan ya di perguruan tinggi untuk ada pendidikan anti korupsi dan kode etik profesi. Supaya ada pencegahan sejak dini mahasiswa tidak melakukan korupsi. Karena bagaimanapun kalian yang mahasiswa-mahasiswa ini suatu saat akan jadi orang yang punya jabatan. Ya kalau belajar sungguh-sungguh ya. Kalau belajar nilainya bagus, ya mungkin jadi ASN atau pemegang proyek, ya suatu saat kalian pemegang kendali tampuk kepemimpinan negara ini. Jadi jangan sampai angka-angka ini semakin naik. Kalau bisa tidak ada sama sekali. Nah, itulah guna mata kuliah ini. Nah, untuk hubungannya dengan arsitektur sendiri sangat terkait ya. Dunia arsitektur itu sangat terkait dengan hubungan dengan bidang pengadaan barang dan jasa di negara kita. Nah, di situ korupsi tertinggi banyaknya di pengadaan barang dan jasa. Contoh, kalau tahu kalian Hambalang, ya itu kan proyek pembangunan pusat olahraga ya, Wisma Atlet. Nah, itu karya siapa kalau tidak pakai arsitek? Jadi sebenarnya arsitek yang di situ juga terlibat tahu di situ ada potensi korupsi yang cukup besar. Itu salah satu contoh ya.
Baik, saya nggak lama-lama kuliah hari ini, saya kasih gambaran saja kuliah kita selama ini. Jadi di setiap materi kuliah saya selalu saya ingatkan ini. Kalau kalian kurang cerdas, kurang pintar, itu masih bisa diperbaiki dengan belajar. Belajar aja yang rajin. Siapa tadi yang pindah dari IPB? Belajar aja yang rajin itu bisa itu diperbaiki. Jadi jangan merasa minder atau apa, itu masalah memperbaiki kedisiplinan ya. Dan cara belajar, mungkin kamu belum menemukan cara belajar kamu yang efektif bagaimana. Belajar, caranya belajar itu ada. Nah, tapi kalau kalian tidak pada posisi orang yang tidak jujur, itu apapun nggak bisa. Kalau sudah tidak jujur dikasih tugas, ya dia pakai tugas orang lain. Ya, dosen, sekiller apapun dosen, sepandai apapun dia memeriksa tugas kalian, kalau tidak jujur itu gagal dia mengajarkan kalian. Percuma. Bagus apapun kalian hasilnya, itu adalah kegagalan. Jadi ini masalah sikap. Negara kita ini banyak orang-orang pintar, luar biasa banyak. Tapi pintar ngakalin apa? Ngakalin kehidupan, hajat hidup orang banyak. Kita itu butuh orang yang mau jujur, mendapatkan hasil dari jerih payahnya saja. Ya, dan tidak pernah mengambil hak orang lain. Hak orang lain itu apa? Ya baik harta, waktu ya, kebenaran, berita, ya ambillah yang memang hak kita. Lakukan dengan jujur. Kesannya sepele ya kata jujur ini. Tapi di kondisi negara kita ini jujur itu sudah sangat sulit. Jadi jujur juga butuh keberanian. Contoh ya, misalnya mau apa ya, biasanya dulu urusannya SPP ya, mau minta uang SPP atau kena denda, minta ke orang tua, takut kena marah sama orang tua, kenapa kamu boros begitu, atau kenapa kamu nggak bilang dari kemarin uangnya bapak kan belum punya pegang uang begitu. Jadi kejujuran juga butuh keberanian. Karena itu jangan pernah ya mengurangi ini ya, perilaku jujur ini. Oke, waktunya tinggal 10 menit lagi. Oke, baik. Kita akan lebih dalamin ke depan, ini maaf deskripsi. Nah, gambaran kuliah kalian ini ada 14 materi. Ini materi anti korupsi dasar, dan juga kita akan ada 2 mata kuliah tentang spesifik, kita khususkan bicara kode etik profesi. Namun, di seluruh pokok bahasan ini, contoh tugas-tugas kalian adalah dihubungkan dengan dunia arsitektur. Jadi antara anti korupsi dan arsitektur itu hal yang nggak bisa kita pisahkan di mata kuliah ini. Namun ke-14 materi ini akan membantu kalian untuk mengenali dan juga aksi ya. Aksi. Jadi kuliah ini tidak hanya mendengarkan ceramah, dia akan lebih banyak game, lebih banyak bikin flyer, bikin video, bikin diskusi kelompok. Jadi walaupun ini nampak materinya 14, kalian akan saya buat lebih banyak sebenarnya. Kalau kita secara luring ya akan lebih banyak beraktivitas. Oke, ini total rencana gambaran setiap kuliah kita biasa standarnya. Nah, untuk tugas-tugas seperti biasa kalau sama saya ada kuis, ada tugas individu, kelompok, dan di sini nanti kalian akan saya ajak untuk melakukan praktek penyuluhan anti korupsi. Bentuk-bentuk tugasnya flyer, bikin flyer ya, poster. Jadi desain-desain grafisnya makin diasah. Ada festival film anti korupsi, jadi kalau bisa kalian ikutin, nanti ambil sudut pandang bagaimana dunia kampus atau dunia arsitektur. Kemudian ini membuat game dan quiz interaktif, nanti saya ajarin. Jadi lebih pada bagaimana kalian melakukan penyuluhan. Learning by doing. Kemudian, nah ini saya sarankan kalian buka e-learning KPK dan Akademi Anti Korupsi punya ICW. Tahu ya ICW ya? International Corruption Watch.
saya akan punya poin khusus bagi mereka, bagi kalian yang punya sertifikat karena lulus di kedua ini kuliah online ini kuliah online. Dan kemudian coba kalian mulai sekarang memikirkan bagaimana membuat arsitektur punya pengaruh terhadap efek jera untuk koruptor. Nah, ini dipikir-pikir sejak awal. Oke, semua tugas-tugas ini dipublikasikan di Instagram yang khusus untuk materi kuliah ini ataupun YouTube. Saya belum buat khusus. Namun nanti kalian akan tampilkan di Instagram, kemudian kalian tag di Instagram khusus mata kuliah ini. Jadi sangat update ke dunia teknologi agar kalian punya jaringan bagaimana gerakan anti korupsi secara nasional. Mudah-mudahan kalian bergabung di gerakan itu. Oke, itu saja gambaran kuliah hari ini. Ada yang mau ditanya? Cukup jelas? Jelas, Bu. Cukup jelas? Cukup jelas. Ini mahasiswanya sudah hadir semua ya. Saya absen ya. Muhammad Afdalul Ihsan. Lalu, Dir Ariful Ahyar. Muhammad Ariful Ahyar. Ya, Bu. Raihani Dea Putri. Hadir, Bu. Hari Prabowo, hadir ya. Jaka Pratama. Oke, hadir. Muhammad Santri. Ya. Oke. Muhammad Fajar Lutawar. Namanya Fajar ya? Ya, Bu. Oke, Safira Ramadhaniyah. Safira. Hadir, Oke. Bu. Pascal Simatupang. Mutia Ajari. Pascal mana Pascal? Tidak hadir ya? Tidak hadir ya. Oke, absennya ada. Oke. Kalau tidak ada, oke, minggu depan silahkan kalian baca-baca dulu ya. Apa itu korupsi, definisi korupsi, dan apa itu etika. Baik, Bu. Tiga. Oke, kalau begitu saya tutup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.